Bismi- Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Pertama adalah Ki Hajar Dewantara, sang pembebas pikiran bangsa. Terlahir sebagai bangsawan dengan nama Suwardi Suryaningrat, ia memilih menanggalkan jubah kemuliaannya demi berdiri setara dengan rakyat jelata. Baginya, pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan proses memanusiakan manusia. Ki Hajar Dewantara, sang pembebas pikiran bangsa, pendidikan yang menuntun. Beliau menganalogikan guru sebagai seorang petani. Guru tidak bisa mengubah bibit jagung menjadi padi, namun guru menjadi wajib memastikan tanahnya subur, air yang cukup, dan hama hilang agar jagung tersebut tumbuh menjadi kualitas yang lebih baik. Sistem Among menolak kekerasan dalam mendidik. Pendekatannya adalah kekeluargaan. Guru hadir sebagai sahabat yang memberikan kebebasan bagi anak untuk berpikir kritis, namun tetap dalam koridor moral yang luhur. Trilogi kepemimpinan menjadi fondasi karakter guru di Indonesia. Pemimpin yang harus menjadi contoh saat di depan, menjadi penyemangat saat di tengah, dan menjadi pendorong kekuatan saat berada di belakang. Kedua adalah Muhammad Syafi'i, visi dan pergerakan. Ia melihat pendidikan kolonial hanya mencetak robot-robot administrasi yang patuh. Maka di sini INSS kayu tanam, ia membangun antitesisnya. Pendidikan yang menghasilkan manusia pencipta, bukan hanya sekedar bekerja. Kedaulatan tangan skill. Syafi'i adalah developer yang percaya bahwa kecerdasan otak harus sejalan dengan keterampilan tangan. Siswa diajak bergelut dengan tanah, kayu, dan seni agar memiliki mentalitas pengusaha. Anti mentalitas ijazah. Beliau sangat kritis terhadap mereka yang sekolah hanya demi selebar kertas. Baginya, ijazah sejati adalah karya nyata yang dihasilkan dan keberanian untuk tidak menggantungkan hidup pada gaji pemerintah. Aktif dan kreatif. Ruang kelas bagi Syafi'i adalah laboratorium kehidupan. Murid dididik untuk aktif bertanya, melakukan observasi lapangan, berani bereksperimen dengan ide-ide baru. Yang ketiga adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hidup di masa di mana agama sering dianggap kaku dan tradisional. Kiai Haji Ahmad Dahlan datang sebagai pembawa obor pembaruan. Ia ingin membuktikan bahwa menjadi religius tidak harus tertinggal secara intelektual. Sintesis ilmu. Ia menurunkan dinding pembatas antara pesantren dan sekolah umum. Baginya, matematika dan biologi adalah cara untuk memahami kebesaran Tuhan, sama pentingnya dengan pembelajaran kitab suci. Agama yang beraksi. Beliau mempopulerkan bahwa beragama tidak cukup dengan ritual, tetapi harus dengan amal nyata. Inilah alasan mengapa sekolah Muhammadiyah selalu berdampingan dengan panti asuhan dan rumah sakit, sebuah ekosistem pendidikan yang peduli terhadap sosial. Modernisasi mental, mengajarkan disiplin tinggi, keteraturan organisasi. Ia membentuk karakter murid yang bersih, tertata, dan memiliki etos kerja profesional, namun tetap berjiwa ikhlas. Keempat adalah Rahma el-Yunusiyah. Di tengah budaya yang saat itu membatasi ruang gerak perempuan, Rahma el-Yunusiyah berdiri tegak dengan keyakinan bahwa ibu yang cerdas adalah kunci bangsa yang kuat. Ia mendirikan Diniyah Puteri sebagai benteng pertahanan intelektual bagi kaum wanita. Spesifikasi pendidikan perempuan. Ia menyusun kurikulum yang sangat spesifik. Perempuan tidak hanya belajar agama, tetapi juga dibekali ilmu politik, kesehatan, dan manajemen rumah tangga agar bisa menjadi pemimpin di lingkungannya. Diplomasi di atas mimbar. Kehebatannya diakui dunia Islam internasional. Ia membuktikan bahwa pendidikan dari sebuah kota kecil di Sumatera Barat bisa menjadi rujukan bagi universitas ternama di dunia seperti Al-Azhar di Kairo, Mesir. Integritas dan keteguhan.
Ia bukan hanya sekedar pengajar tapi pejuang. Rahmat Indonesia menanamkan pada murid-muridnya bahwa perempuan harus memiliki harga diri, kemandirian ekonomi, dan keberanian dalam menentukan arah bangsa. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama adalah sinergi 4 pilar pendidikan. Pertama adalah Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bukan sekedar angka, melainkan proses memanusiakan manusia melalui keteladanan. Kedua adalah kemandirian, Muhammad Syafi'i, mencetak generasi kreatif yang tidak hanya mencari kerja tetapi mampu menjadi karyanya sedang menjadi integrasi Kiai Haji Ahmad Dahlan, meruntuhkan sekedar sekat antara ilmu agama dan ilmu umum. Emansipasi Rahma Indonesia menempatkan perempuan sebagai pendidik utama generasi yang harus cerdas dan berwawasan luas. Peran utama pendidikan di Indonesia ialah senjata perjuangan. Para tokoh ini mengajarkan bahwa sekolah harus menjadi tempat persemaian benih-benih jiwa kemerdekaan, pemikiran tajam, dan hati yang berbakti. Tiga adalah tugas kita saat ini hanya meneruskan api yang semangat membara, menjadikan pendidikan sebagai jalan menuju kedaulatan yang bermartabat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.